Dan alhamdulillah Indonesia merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia. Gak ada yang lebih banyak di Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kalau udah mulai gaya, Habib kok seperti itu. Nah, ini santri gaya. Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Ya kada. Ini kita punya apa namanya ini siwaknya kita lebih baik dari dunia isinya. Begitu. Mana lebih hebat? Kursi menteri atau siwak saya? Wallahi siwak kanan siwak ini lebih hebat daripada kursi gubernur, lebih hebat daripada kursi wali kota, lebih hebat dari kursi menteri, lebih hebat daripada kursinya presiden. Kenapa? Ini siwak saya adalah singgasana dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kursi, ambil makan tuh kursi. Tuh kursi nggak muat dalam kuburan. Begitu, bikin sempit di dalam kuburan. Siwak saya bikin kuburan saya jadi luas, bikin kuburan jadi lapang. Itu kursi nggak bisa nolong di sirat, di jembatan yang membentang di atas neraka besok. Ini siwak saya nih, begitu, bikin di jembatan jadi pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar sekalian yang budiman, baru-baru ini kita mendengar ada video yang tersebar di medsos ya, bahwa salah satu Habib yang kelihatannya santun, yaitu Habib Novel Al-Aidrus, meminta para jamaah santri yang mendengarnya, yang notabene itu anak-anak kecil, remaja, ya, generasi kita, agar senantiasa mencintai dzurriyyah Nabi. Jangan berani untuk mengkritisi atau mengkritik habaib yang ada di Indonesia. Anak cucu Nabi yang ada di Indonesia ini paling besar di seantero dunia. Dan bahkan orang-orang yang berani mengkritik Habib itu sama atau mirip dengan iblis. Jadi beralih ya dari jangkrik sekarang itu malah lebih ganas ya. Iblis sekarang ini ganas-ganasnya ini, pendolan-pendolannya syaitan ini. Nah, iblis itu siapa? Iblis itu adalah golongan atau nama marga ya dari bangsa jin. Jadi bangsa jin yang kafir itu syaitan namanya. Yang mukmin ya jin mukmin, ya. Jin soleh. Ya. Dan ada di antara jin yang dulunya soleh yang bernama Izazil, ya, gara-gara di akhir ceritanya disuruh untuk hormat kepada manusia Homo sapiens modern, manusia cerdas, yaitu Nabi Adam, ya, akhirnya Izazil dikutuk oleh Allah dengan gelar nama iblis itu karena jauh dari rahmat Allah. Ya, Izazil adalah berasal dari golongan jin. Ayat mana yang menerangkan bahwa Izazil atau iblis itu
berasal dari golongan jin atau marganya jin. Ya, ini surat Al-Kahfi ayat 50. Ini wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Wa idz qulna lan elengo nalikane ingsun ngendika ay wadhkur lan tegese elengo sira lahum maring kaum wakta qaulina ing dalem wektu dawuh ingsun lil malaikati maring para malaikat usjudu padha sujud hormat sira kabeh malaikat li adama maring Nabi Adam. Fasajadu mongko padha sujud hormat sapa malaikat jami'an sakabehane malaikat imtithalan krana manut bil amri kelawan perintah Gusti Allah. Illa iblis kejaba iblis. Fa innahu krana sedungene iblis iku lam yasjud ora gelem sujud sapa iblis bal takabbaro balik takabur gumedhe sapa iblis ala Adama ing atase Nabi Adam. Li annahu krana sedungene iblis iku iftakhara bungah-bungah gumedhe sapa iblis bi asli kelawan asal muasale den gaweane iblis. Kana ana sapa iblis iku minal jinis setengah sanging golongane atau warnane margane jin. Margane jin. Ai min nauil jinni tegese sanging warnane margane jin alladzina yaiku jin akeh hum kang utawi alladzina iku asyayatin ya para syaitan. Falladzi mongko utawi iblis iku khulikatin gawe sapa iblis minarin sanging unsur geni. Huwa kang utawi nar asal usule iblis iku ya abuhum ya bapak-bapake nenek moyange jin. Fafasako mongko metu sangka perintah Gusti fasek sapa iblis an amri rabbi adoh sangka perintahe pangerane iblis. Bahwa iblis itu adalah orang yang makhluk yang fasik dari golongan jin yang menjauh dari aturannya Allah yang memerintahkan Izazil atau iblis untuk menghormat kepada Adam atau manusia sempurna. Kalau kita tarik masalah ini karena perhabiban ya dan perkiaian saat ini, maka siapa yang iblis kan? Barang siapa menuduh orang lain iblis padahal orang lain itu tidak bersifat iblis, maka tuduhan itu akan kembali kepada yang menuduhnya. Barang siapa mengatakan, "Hei kafir, kamu kafir." Padahal orang yang kita tuduh kafir itu tidak melakukan kekafiran, maka itu akan bendal, ya, akan mental, akan berbalik kepada kita yang menuduhnya. Hadisnya ada. Ya, hadis Rasulullah SAW pernah menyampaikan, wa man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwullah wa laysa kadzalik illa haru alaihi. Jangan sampai kita gampang-gampang menvonis orang lain ya dengan kata-kata kafir. Akidah takfiri itu jauhi. Termasuk bagian dari aliran menyimpang di dunia ini, khususnya di Indonesia sesuai dengan standar MUI adalah akidah takfiri. Sidik-sidik mengkafirkan orang di luar golongannya, di luar jamaahnya, di luar komunitasnya, di luar organisasinya. Akeh kang apal Quran hadis demen ngafirke marang liyane kafir dewe enggak dikatake. Ya ini syair ya yang dibuat ya, di launching setelah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur wafat. Bukan Gus Dur yang ngarang, tapi suaranya kayak Gus Dur ya. Jangan salah paham. Ada yang belum mengenal detail ya. Yang ngarang ini adalah seorang kiai atau ustadz dari Sidoarjo. Ya. Jadi pengasuh pondok pesantren Al-Wafa itu, Sofa wal Wafa itu. Jadi bukan Gus Dur. Kalau yang ya Rasulullah pertamanya itu ya bukan Gus Dur, itu ada di dalam kitab Barzanji Maulid.
Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa taraji atfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Jadi jangan menjadi kebiasaan, tradisi mengkafirkan orang lain selain torekohnya, golongannya, organisasinya. Itu adalah tanda-tanda dari faham yang menyimpang. Banyak terjadi saat ini di negeri kita ini. Termasuk ya ini, para habib ini apakah akan menjadi aliran yang menyimpang? Ya Allah alam, digiring aja, diikuti aja terus informasinya. Saya sebenarnya sejak dulu tuh respect ya dengan Habib Novel Al-Aidrus yang begitu sopan ya, santun. Tapi ternyata sekarang semuanya memperlihatkan wujud aslinya. Tidak aja Habib Novel, Habib Jindan juga tentang siwak. Dia itu di dalam satunya itu ada singgasana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siwak. Nah ini Habib Novel dulu. Tolong Kang Mas Novel Al-Aidrus, jenengan jangan minta-minta untuk diakui ya sebagai dzurriyyah Nabi. Tunjukkan, jangan hanya tunjukkan buku Maktab Daimi Robito Alawiyah saya ini yang markas. Jangan hanya itu ya. Al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu alaman angkaro. Tunjukkan, ya mungkin jenengan tes DNA atau bagaimana. Dilihat dari segi karakteristik para habib itu tidak sesuai dengan darah Nabi. Kalau lihat bentuknya kayak gini lah ya. Dikritik kok nggak mau. Loh, saya itu sering dikritik orang lain dan kritikan itu kalau membangun ya, positif ya, harus saya terima. Saya pernah disalahkan oleh orang, ya saya mengakui kalau itu salah. Jika saya tidak berhasil mendapatkan dasar referensi atau datanya dari kitab yang saya punya, saya akan mengalah. Tetapi kalau masih ada sanggahan yang saya dapatkan dari pustaka kitab saya, ya maka saya akan tetap membantahnya. Namanya menguatkan argumentasi gitu. Harus argumentasi itu harus kuat. Itulah yang dijalankan oleh para salafun as-soleh, termasuk Imam Syafi'i, Imam Hambali. Itu jika berdebat itu akan konsisten dengan pendapatnya karena ada dasarnya. Ada dasarnya, ada rujukannya, ada referensinya. Jadi jika ditanya apakah iblis itu dari golongan jin, ya ada dasarnya kitabullah, surat Al-Kahfi ayat 50 yang saya bacakan tadi dengan makna gandul Jawa itu tadi. Nah hadisnya barang siapa menuduh orang lain kafir ya padahal orang yang dituduh itu tidak melakukan kekafiran, ya maka kekafiran itu akan kembali kepada yang menuduh. Kalau menuduh orang yang mengkritisi status kehabiban yang ada di Indonesia ini dituduh dengan iblis, maka sifat iblis itu akan kembali kepada yang menuduhnya. Wahai Habib Novel Al-Aidrus, apakah jenengan tidak takut sifat iblis yang pernah berkata langsung di hadapan Allah, ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Itu di hadapan Allah loh, berani mengatakan seperti itu loh, padahal diperintah oleh Allah usjudu li adama. Hormat, toh bukan sujud, itu enggak, hormat, mengaku kalah ya dalam hal keilmuan, lebih alim Nabi Adam daripada Azazil atau iblis, tapi iblis enggak mau. Kalau sekarang mungkin bisa disamakan antara Habib dengan Kiai. Ayo gelem enggak Habib Novel, gelem enggak jenengan Habib, misalkan ini Kiai Gus Muhammad Fuad Riyadi Pleret ya misalkan ya, jangan hina-hina Gus Fuad Pleret itu, walaupun
nyeleneh tampilannya, belum tentu lebih baik panjenengan daripada Kiai atau Gus Fuad Pleret. Gus Fuad Pleret walaupun tampilannya kayak begitu ya bisa juga seorang wali majdzub juga bisa. Ya buktinya jelas kok. Saya bukan membela siapa-siapa. Buktinya jelas bahwa Gus Fuad Pleret itu adalah hamba yang disayangi, dikasihi oleh Allah. Itu habibnya yang disayangi oleh Allah sesungguhnya. Nyata, tidak hanya angan-angan belaka. Buktinya apa? Beliau mempunyai pesantren Raudhatul Fatihah. Raudhah artinya adalah taman, Al-Fatihah ya, pembuka seperti suratul Fatihah, pembuka ayat suci Al-Qur'an, kaidah fadilah karomah Al-Fatihah ya, sebuah taman ilmu yang membahas tentang ayat-ayat Allah yang tercipta, yang terfirman. Beliau juga seorang yang amal solehnya banyak ya. Terkumpul harta itu kan gara-gara amal soleh, kerja kerasnya dari ayahnya atau mertuanya atau dari beliaunya sendiri. Bahkan istrinya 4. Ayo, istri beliau Gus Fuad itu 4, perawan semua, dan semuanya rukun, akur, guyub semua. Siapa yang bisa meniru? Ahmad Dhani niru aja nggak bisa, saya aja nggak bisa. Saya dibandingkan dengan Gus Fuad Pleret itu seperti ini loh. Saya ini cuma seujung kuku jari kelingkingnya. Saya nggak ada apa-apanya. Buktinya apa? Istri saya 1. Mau nambah dipukul istri saya nggak bisa. Jangan coba-coba meniru Gus Fuad Pleret jika amal soleh kalian tidak mencukupi. Konyol. Ya. Lah Gus Fuad mampu. Jelas, terbukti, nyata. Itulah surga yang Allah berikan untuk beliau. Di dunia hasanah, sampai wafil akhirah juga pasti tidak jauh dari hasanah fid dunianya itu. Para pemirsa dan pendengar sekalian, jangan menilai orang itu dari tampilan fisiknya saja. Hargailah semua orang, walaupun tidak berjubah, berserban ya, tidak kelihatan gagah ya, berwibawa sekalipun, kalau itu toh sama-sama hamba Allah ya, kita harus menghormati, harus meletakkan sesama umat manusia itu pada tempatnya, jangan kita lecehkan. Dilarang oleh Rasulullah SAW, sibabul muslimi fusukun, maidu, misui, mencela orang Muslim, sesama umat Islam itu adalah perbuatan yang fasik. Kamu curut, kroco, nah itu namanya fasik, itu perbuatan fasik itu. Mengata-ngatai orang yang seakan-akan di bawah kasta saya, ini sebagai orang yang rendah, yang tidak perlu dihormati, katanya seperti itu, nggak boleh. Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufurun, memerangi, memusuhi sama umat Islam itu adalah perbuatan yang kufur ya. Dan jadi tidak boleh. Jadi Habib Novel Al-Idrus mohon jenengan ubah cara dakwah yang jenengan sampaikan itu ya, jenengan terkenal santun ya, tapi juga ada kelemahannya. Tidak hanya video yang mengatakan para pengkritik Habib itu seperti atau mirip iblis, tidak hanya itu aja, banyak sekali kok. Saya tahu video-video jenengan. Jejak digital itu kejam Habib, kejam. Jenengan pernah mengatakan dan bercerita tentang muridnya, khodamnya Habib Umar Al-Hafidh ya, pondok pesantren yang ada di Tarim, setelah meninggal dunia karena seling melayani duriyah Nabi, santri-santri, akhirnya meninggalnya tidak ditanyai malaikat mungkar nakir. Jenengan di YouTube masih ada. Sekarang era keterbukaan, nggak bisa ditutup-tutupi. Jejak digital itu kejam Habib. Kejam. Jadi hati-hati, jangan mengarang dengan cerita fiksi, cerita Illuminati, ya, cerita-cerita membohongi umat ini, jangan. Apalagi mengatakan sesama umat Islam yang mengkritiki panjenengan itu mirip dengan iblis, didengar banyak orang. Ya.
Tidak pantas, tidak pantas keluar dari mulut seorang yang mengaku sebagai orang yang dimuliakan, dicintai dan mencintai. Harusnya mencintai, jangan hanya dicintai saja. Dicintai oleh semua orang. Ya, jangan kesana kesini membawa serban, membawa baju kebesaran, tapi ucapannya tidak melambangkan bukti manusia yang berbesar hati. Saatnya ya kita untuk kembali ke asal muasal manusia, memuliakan manusia yang lainnya, tidak membedakan kastanya, suku, bangsanya, bahkan agamanya. Walaupun non muslim itu saudara sebangsa dan setanah air, ya kita harus menghormati, harus menyayangi. Para pemirsa dan pendengar sekalian, yang kedua adalah, jadi Habib Jindan ini pernah mengatakan tidak perlu kursi gubernur, kursi bupati, kursi wali kota, kursi menteri, bahkan kursi presiden. Masih wallahi masih mulia siwak saya ini. Karena siwak saya ini adalah singgasana Nabi kita besar, Nabi besar Muhammad SAW. Ngomong apa? Ketoke kalem tapi gelenggem. Ya, ngomong apa? Jangan diulangi lagi lah ngomong-ngomong cerita-cerita yang tidak ada dasarnya itu. Siwakan itu disunahkan oleh Rasulullah SAW, benar. Tapi tidak seperti itu. Ditambah-tambahi sendiri, difaham-fahami sendiri, supaya santri-santri ditambah mengkultuskan diri panjenengan. Itu bagaimana? Habib Jindan dulunya ceramah-ceramah beliau juga santun, ya kalem, ya. Bahkan sempat juga jangan sampai membanggakan nasab. Semua itu tergantung ketakwaannya. Tapi ternyata jejak digital itu kejam, Habib. Jejak digital itu kejam. Hati-hatilah ketika jenengan berceramah. Wong saya yang sudah hati-hati kayak gini kadang-kadang kepleset sirotol mustaqim, saya terjun bebas ke kegundahan kok, kegulanaan ya, kesusahan, kepayahan kok. Apalagi yang tidak hati-hati. Oleh sebab itu masyarakat kita ini sudah tidak dapat ditipu lagi. Audien, santri, jamaah itu sekarang kritis-kritis, tidak seperti dulu. Eranya berbeda. Ini abad 21 sudah, abad 15 Hijriah, abad 21 Masehi. Saya ini hanya berapa persen, 0,1% dari orang-orang cerdas yang ada di negeri ini. Saya ini belum ada apa-apanya. Seandainya alumni atau alumnus pondok-pondok pesantren yang handal dalam menguasai kitab-kitab ya klasik ataupun kitab-kitab terkini, ngerti tentang mustalah hadis, ulumut tafsir ya, asbabul wurud, asbabun nuzul, semua tahu, keluar semua dari sarangnya. Insya Allah para habib akan kalah telak. Lah saya ini baru seperti itu tadi, hanya 0,1% dari keseluruhan para santri NU, lulusan pondok pesantren yang menguasai di bidangnya, bidang akidah, bidang syariah, bidang dakwah, bidang tarbiyah, semuanya menguasai. Lebih cerdasan mereka daripada saya. Bahkan penonton saya ini lebih cerdas daripada saya. Sama seperti penonton sepak bola atau penonton WWA itu, yang gelut itu loh, di atas ring itu ya. Paling pintar itu penonton. Nonton petinju itu juga, wah pukul, goblok, pukul. Sepak bola, waduh kurang sedikit aja kok goblok, menurut saya itu pukul, waduh apa? Ayo terus. Lebih cerdas jamaah yang menghadiri dan mendengarkan khutbah Jum'ah daripada khotibnya. Karena apa? Dibuka ya memori otak para jamaah itu untuk benar-benar taslim menerima apa yang disampaikan oleh khotibnya. Meneliti betul. Oleh sebab itu bagi yang sering khotib, ayo kadang-kadang jangan khutbah.
dengarkan, menjadi pendengar yang manis, duduk manis saja mendengarkan khutbah. Asalkan nggak ngantuk loh ya. Itu pasti akan meneliti. Oh, janjane Pak Khotib, Pak Yai ini, Pak Ustadz ini memang janjane aja meloncat ngono. Harus menerangkan itu loh. Ini dasarnya ini, hadisnya ini, Qur'annya ini, kaul ijma'nya ini, kaul kiasnya ini, analoginya ini. Oh ini loh. Jadi supaya jelas. Jamaah itu biar tercerahkan loh. Lebih cerdas pendengar, lebih cerdas para jamaah, lebih cerdas panjenengan semua, para pemirsa dan pendengar sekalian di channel saya daripada saya. Saya nggak nganu, tulus saya mengaku. Oleh sebab itu kenapa ini saya sampaikan hanya sebagai pembuka, pintu pembuka untuk jenengan kembangkan sendiri semua. Yaitu khususnya beliau Habib Jindan, hati-hati ya. Indonesia ini sudah cerdas semua. Tidak bisa dibohongi, apalagi ditipu. Nggak bisa sekarang. Cobalah untuk menyeimbangkan antara kesufian ya dengan kesunian. Ya sunni, ya sufi, tapi jangan hanya berat ke sufi saja. Kalau berat ke sufi nantinya ya akan cerita-cerita dengan karangan bebas seperti itu. Nggak ada dasarnya. Kalau ada dasarnya bahwa siwak ini adalah singgasana Nabi, lebih hebat daripada kursi gubernur, wali kota, menteri, bahkan kursi presiden. Kalau ada hadisnya, saya akan membeli kursi itu. Bahkan saya akan membeli siwak dengan itu. Kalau ada dasarnya. Kalau dasarnya dari hadis ada memang bahwa bersiwak itu selain dimaafkan dosanya juga menyehatkan tubuh ya. Jadi seperti kalau sekarang siwak kan jarang. Modern sekarang ini ya sikatan dengan memakai odol dengan merek siwak gitu. Sekarang seperti itu. Jadi tidak siwak manual dari pohon dari Arab itu yang menyerap enzim-enzim itu. Nah ini setelah dipakai 3 kali dilelang. Ya ini singgasana Nabi ada di sini 100 juta ya, siapa yang berani? Ngomong apa itu? Ngomong apa? Oleh sebab itu saran saya untuk saudara saya Habib Jindan untuk merubah cara dakwah, memakai cerita klinik, mistik dan klasik seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila menyinggung perasaan saudaraku Habib Novel Al-Aidrus dan menyinggung perasaan Habib Jindan. Semoga kita bisa saling menasihati satu sama lain. Watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Karena wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.